Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Utari. Apa kabar teman-teman dan bunda semua? Semoga selalu sehat, bahagia, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Di video kali ini Tari mau ajakin teman-teman untuk sharing tentang budget bulanan di keluarga Tari. Nah, teman-teman mungkin yang udah sering banget lihat video Tari itu udah tahu banget budgeting untuk keluarga kami tuh rata-rata aku nggak pernah nyebutin pendapatan, karena memang walaupun gaji suami tetap, tapi memang ada pos-pos tambahan yang bisa berubah-ubah setiap bulannya gitu. Makanya Tari di sini tidak pernah mencantumkan berapa pendapatan, tapi Tari selalu membudgetkan untuk kebutuhan dan biaya hidup kami per bulan itu di kisaran 4 juta rupiah. Ini udah trial dan error, udah melalui pertimbangan dan melihat situasi di kota kami untuk biaya hidup dengan 2 orang dewasa dan 2 orang anak itu seperti apa. Jadi insya Allah itu cukup. Jadi meskipun pendapatan kami misalnya sedang besar ataupun sedang nggak terlalu besar, kami selalu memposkan untuk kebutuhan sebesar 4 juta rupiah. Nah, kali ini agak berbeda karena untuk budgetingnya Tari mau bikin di 2 mingguan. Jadi ini juga mungkin sedikit tips untuk teman-teman yang mungkin kayaknya kalau untuk ngebudgetin bulanan tuh agak jauh gitu ya, agak deg-degan, takutnya miss di tengah jalan. Nah, mungkin tips untuk merencanakan per 2 minggu bisa jadi sedikit solusi. Mohon maaf ini kalau videonya kurang nyaman ya, ternyata aku salah nge-tag video tapi nggak bisa diulang, jadi ya udah tetap aku masukin. Nah, ini untuk sedikit sharing untuk budget, karena kita udah menentukan per bulannya mau mengeluarkan berapa untuk biaya hidup gitu ya istilahnya. Berarti untuk 2 minggu itu sekitaran 2 juta ya. Biasanya aku saving dulu, saving itu kurang lebih 20%, jadi sekitar 400.000. Tapi karena aku punya catatan untuk saving itu ada tabungan wajib, dana darurat, pendidikan, dan investasi. Nah, untuk nominal dana darurat itu bisa berubah-ubah sesuai tabel ya, karena aku punya buku pandu tabel panduan gitu untuk dana darurat. Jadi pokoknya untuk saving tuh 20%. Karena aku juga nggak ada cicilan yang terlalu besar, misalnya kayak rumah atau kendaraan itu aku nggak ada cicilan. Jadi aku punya cicilan itu cuman untuk nabung lebaran seru-seruan sama temen sebesar 100.000 per bulan, sama ada nabung grup. Nabung grup itu aku sama teman-teman kuliah kayak nabung itu untuk uang kas kami kalau misalnya lagi ada kumpulan dan lain-lain gitu. Nah, untuk kebutuhan sendiri, maka sisanya aku hitung-hitung itu untuk saving dan cicilan itu sekitar 400 ribuan. Nah, sedangkan untuk kebutuhan aku pakai untuk belanja bulanan di 630.000. Kemudian belanja mingguan itu per 1 minggu aku sisihkan 400.000. Jadi mungkin untuk 2 minggu itu 800.000. Gas dan galon itu aku masukin di 200.000. Nah, ini untuk dana darurat. Teman-teman bisa lihat aku pakai kayak buku panduan gitu ya, kayak catatan panduan. Nah, jadi aku tuh selang-seling kalau misalnya bulan ini nominal besar 50.000 misalnya, maka bulan depannya nominal kecil. Kalau misalnya udah yang kecil nominalnya besar. Nah, seperti itu, jadi selang-seling. Nah, untuk di minggu berikutnya, minggu ke-3 dan ke-4 juga lakukan hal yang sama. Budgetnya berapa, sisanya, kemudian saving lagi 20%, baru sisanya untuk kebutuhan. Saran aku sih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman memang untuk melakukan budgeting bulanan itu agak jauh gitu ya, kayak ngerasa aduh takut miss gitu. Nah, cuman memang aku belum pernah nyobain untuk budgetin per minggu, karena kalau untuk per minggu juga terlalu sempit, terlalu sebentar. Jadi aku coba untuk buat rencana anggaran untuk bulan Juni ini per 2 minggu. Pernah ada beberapa teman tanya, kok nggak disebutin sih gitu pendapatan berapa. Nah, kalau aku pribadi, aku maunya nge-skip aja, itu privasi kami gitu ya. Karena memang untuk pendapatan itu ya
meskipun suami gajinya tetap, tapi ada beberapa pos yang nggak tetap gitu. Dan buat aku pribadi untuk penghasilan, prinsipnya mau penghasilan itu sedang bertambah, rezeki kita sedang bertambah, aku nggak mau kayak gaya hidupnya juga makin meningkat gitu. Jadi ya seperti biasa aja, ketika ada ya segitu, ketika nggak ada pun diusahakan segitu cukup gitu. Jadi ya sambil belajar qanaah juga. Nah ini tadi aku udah masukin ngepos-pos ke tabungan wajib, dana darurat, terus untuk biaya pendidikan juga investasi. Nah buat aku pribadi, kalau misalnya ada teman-teman yang suka ngerekap per tahun, nah kalau aku sendiri sih semua tuh berawal nol lagi tuh setelah Idul Fitri, karena biasanya setelah Idul Fitri, terus setelah anak-anak kenaikan gitu ya, nah itu biasanya saving tuh udah dari nol lagi gitu. Kemarin juga kita habis bayar sekolahnya Kinan, masuk sekolah TK, terus udah bayar-bayar yang lain, dan waktu Idul Fitri kan tabungan udah kepake juga gitu. Sekarang mungkin awal untuk menabung lagi. Nah kalau dulu aku punya sinking fund, dan jujur sih itu nggak begitu berjalan, malah yang berjalan itu saving challenge ya. Jadi aku tuh masih nge-saving challenge yang nominal kecil gitu, 2.000, 5.000 itu masih berjalan. Nah untuk sinking fund itu udah aku kosongin dulu, tapi aku mau fokus ke saving aja. Yang tadi aku sebutin ada 4 macam saving, ada tabungan wajib, dana darurat, itu terus aku lanjutkan karena kemarin nggak dipakai ya, belum dipakai. Dan untuk dana pendidikan aku mulai lagi dari sekarang untuk rencananya bekal di tahun depan ajaran baru. Dan untuk investasi itu mungkin sedikit-sedikit bisa dibeliin mini gold gitu ya, itu udah aku jalanin tapi baru nyoba. Nah untuk sisanya, jadi aku mau bikin, sebenarnya aku ada dompet pintar, tapi buat aku pribadi dompet pintar ini agak begitu optimal lah untuk aku pribadi ya. Mungkin beda dengan Bunda dan teman-teman lainnya yang lebih optimal pakai dompet pintar. Nah kalau aku sendiri, aku diklip aja seperti ini. Untuk belanja bulanan ini udah diposin sebesar 650.000, terus aku tulis aja di kertas dan aku klip aja gitu. Jadi ini nanti supaya tahu aja, supaya nggak ketuker-tuker sama budget yang lainnya. Nah ini belanja bulanan aku klip aja seperti ini. Nah kemudian untuk belanja mingguan atau untuk gas dan galon dulu. Gas dan galon ini aku anggarkan 200.000. Ini pertama kalinya aku pakai metode pakai klip seperti ini ya. Mudah-mudahan berhasil. Dan mudah-mudahan konsisten. Memang sih tantangan dari budgeting itu adalah konsisten. Tapi buat aku pribadi, kalaupun misalnya ada yang miss, ada yang meleset, so far nggak apa-apa gitu. Dari situ kita bisa belajar nanti melesetnya dari mana, terus kita bisa ulangi lagi, bisa perbaiki lagi. Nah ini untuk belanja minggu ke-1 aku kasih tulisan dan aku kasih klip lagi. Sama halnya juga untuk jatah belanja minggu kedua. Nah untuk minggu ketiga dan 4 teman-teman bisa lakukan hal yang sama, cuman aku nggak record ya, mohon maaf. Dan ini pun aku akan baru tayang di minggu ketiga supaya nanti ada gambaran minggu pertama gimana. Nah kita bisa lanjutkan dan praktek di minggu ketiga dan keempat seperti ini. Mohon maaf ya kalau catatannya emang ala kadarnya, nggak estetik, dan aku tuh nggak pandai gambar gitu, jadi memang seadanya. Tapi yang pasti catatannya kita bisa ngerti, terus bisa rapi gitu supaya nanti pas evaluasi tahu gitu catatannya. Nah ini sisanya aku balikin lagi ke dompet. Ini aku bawa semuanya dan mudah-mudahan insyaallah konsisten ya. Nah untuk yang sisa bulan lalu tuh aku biasanya masukin lagi ke tabungan. Jadi itu tabungan mandiri, itu tabungan aku pribadi, hasil jualan aku juga di situ, hasil uang
pendapatan aku semuanya di situ. Dan untuk yang BCA itu juga masih atas nama aku, tapi itu uang bersama gitu ya. Jadi aku baru punya 2 rekening. Udah kepikiran sih bikin rekening untuk anak-anak, tapi so far sejauh ini belum ya. Anak-anak masih pakai celengan pribadi, mereka punya celengan masing-masing. Dan untuk uang THR-nya mereka pegang sendiri, nanti bisa dipakai untuk kebutuhan mereka masing-masing gitu. Karena kan sekarang Kinan juga udah mau sekolah, jadi uang THR-nya mau dibeliin untuk peralatan sekolah nanti. Nah, ini lanjut ke saving challenge untuk teman-teman yang udah sering lihat kalau aku budgeting. Aku tuh selalu menyisihkan sisa uang belanja di bulan kemarin, terus dikelompokkan per nominal, dan nantinya akan masuk ke saving challenge. Challenge-nya sih nggak banyak-banyak ya, paling yang 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan gitu. Jadi buat aku sih ini ngelatih banget untuk disiplin, untuk komitmen gitu, walaupun nominalnya nggak seberapa, cuman kalau dikumpulkan kan insya Allah ya, mudah-mudahan bisa beli sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, ini untuk uang 2 ribuannya sisa dari bulan lalu aku hitung, tapi biasanya nggak semua aku masukin. Aku tetap suka sisihkan antara 6.000 atau 10.000 untuk di dompet, karena kadang butuh ya untuk parkir. Nah, ini masih segini saving challenge aku, belum penuh. Nah, terus ini yang terbaru kita masukin ada 10 lembar, kemudian kita tandai di kolom tantangan menabung 2000. Kemudian lanjut juga untuk nominal berikutnya. Memang semakin nominalnya besar semakin gak terlalu banyak ya. Jadi ini aku masukin semuanya aja gitu untuk yang nominal 5.000 karena hanya ada 4. Meskipun rasanya lama terkumpul, tapi senang banget. Dan aku tuh jujur kalau ada catatan seperti ini jadi jauh lebih disiplin. Kalau mau digunain juga kok sayang banget rasanya kalau belum penuh gitu ya. Jadi aku pengen nyelesain dulu si saving challenge ini semuanya, baru insya Allah nanti aku buka gitu ya, entahlah kapan kekumpulnya, tapi ya bismillah aja gitu, kita selesaiin tantangan menabungnya. Oke, sambil aku menuliskan terus nyimpan tantangan menabung, mau ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang udah mampir ke video aku. Jangan lupa dibantu untuk klik tombol subscribe ya, supaya channel aku makin berkembang dan semoga aku makin semangat untuk bikin video. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah sering mampir ke video aku. Terima kasih ya teman-teman, support kalian, komen kalian, like kalian itu bikin aku tambah semangat. Oke, lanjut ke video. Nah, ini lanjut ke si tantangan menabung 10.000. Masih sangat sedikit, apalagi yang 20.000, karena kan emang semakin nominalnya besar semakin sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, aku percaya kalau pun sedikit nanti lama-lama jadi bukit. Nah, ini untuk yang 20.000 ternyata aku tuh belum ngasih mark gitu di yang satunya, ternyata ada 5 yang di dalam. Dan ini lanjut kita tambah dari sisa bulanan yang kemarin sisanya, cuman gak aku masukin semua, aku taruh 20.000 karena suka butuh receh ya, butuh receh, jadi gak semuanya. Aku masukin 2 aja, terus jangan lupa ditandai. Kayaknya bulan lalu aku lupa deh, karena aku bulan lalu tuh gak bikin video, jadi asal masukin aja, gak sempet aku tandai. Nah, ini mudah-mudahan ya, Masya Allah, perjalanan untuk yang 20.000 masih panjang, tapi harus tetap semangat. Nah, ini dia, itu sinking fund masih belum aku ganti ya, itu tadinya mau aku ganti jadi saving aja. Nah, semakin tebel, mudah-mudahan nanti aku bisa tambah binder menabung lagi supaya nggak terlalu tebel ya untuk yang ini. Nah, ini sisanya receh tadi aku curang, mas ambil sedikit aja gitu. Jadi menurut aku budgeting, menabung berapapun nominalnya, kita itu sebenarnya sedang mendisiplinkan diri, membuat komitmen dengan diri sendiri. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, bismillah aja dicoba.
Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak pernah tahu bisa atau enggak. Kalaupun nggak berhasil, ya dicoba lagi sampai kita nemu formula yang tepat untuk keuangan keluarga kita. Sampai sini dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Bantu klik tombol subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.